Selamat pagi. Terima kasih sudah hadir di ruangan ini untuk mengikuti kegiatan yang diminta oleh teman kita Ibu Teresia dalam hubungan dengan tugas dalam pendidikan calon guru penggerak untuk melakukan diseminasi tentang budaya positif. Sangat diharapkan supaya kita semua bisa mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya dari awal sampai selesai. Baik, Ibu, terima kasih banyak. Makan nasi menggunakan sambal terasi. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberikan waktu untuk saya guna melakukan diseminasi modul 1.4 budaya positif. Dan saya juga berterima kasih kepada teman-teman guru semuanya di tengah kesibukan teman-teman semua, teman-teman bisa meluangkan waktu untuk saya dalam kegiatan diseminasi modul 1.4 budaya positif. Tujuan saya mengadakan kegiatan ini yang pertama, tugas saya untuk melakukan aksi nyata budaya positif. Tujuan yang kedua, saya ingin berbagi sedikit ilmu kepada teman-teman apa yang saya dapat dalam pendidikan guru penggerak. Karena ilmu apabila kita simpan sendiri tentu tidak bermanfaat. Alangkah baiknya kita saling berbagi. Tujuan yang ketiga, melakukan kerjasama dengan teman-teman Bapak Ibu di sekolah untuk melakukan budaya positif, untuk meningkatkan budaya positif yang ada di sekolah kita. Dan saya juga berdiri di depan ini bukan orang yang paling hebat. Saya banyak dan bukan banyak ilmu yang saya dapat, tetapi saya ingin berbagi kepada teman-teman, dan teman-teman juga kita saling berkolaborasi untuk melaksanakan kegiatan budaya positif yang ada di sekolah kita. Nah, sekarang untuk tidak memperpanjang waktu, langsung saja kita melakukan diseminasi modul 1.4 budaya positif. Ya, sebelum kita masuk ke dalam diseminasi budaya positif, kita harus tahu dulu apa tujuan dari pendidikan. Ya, tujuan dari pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat pada anak. Itu tujuan dari pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Itu kita sebagai seorang guru, kita menuntun selama ini memang kita melakukan. Ya, saya sendiri itu kita bukan menuntun, tetapi kita menuntut anak-anak untuk mengikuti apa yang kita inginkan. Dan seharusnya kita hanya menuntun anak, karena anak sudah punya bakatnya sendiri, sudah punya kemauannya sendiri. Jadi kita hanya menuntun. Menuntun di sini itu mengarahkan atau membimbing anak untuk bagaimana perkembangan mereka ke depan nanti. Itu istilah dari menuntut. Selama ini yang kita lakukan itu bukan menuntun, tetapi menuntut. Karena kita melakukan kegiatan atau melakukan sesuatu, memaksa anak mengikuti apa alur kita. Padahal yang kita lakukan itu sebenarnya itu salah. Ya, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, itu kegiatan kita sebagai seorang guru. Ya,
selama saya mengikuti pendidikan 2 bulan bahwa saya sadar apa yang saya lakukan selama ini ternyata salah. Karena kegiatan kita hanya menuntut anak harus ikut kita punya kemauan. Anak harus begitu, harus begini. Ternyata kita salah. Kita harus menuntut, kita mengarahkan anak. Bagaimana? Karena mereka di dalam diri mereka sendiri, mereka sudah punya bakat, sudah punya kemauan sendiri. Nah, itu tentang menuntun anak, bagaimana masa depan anak. Cita-cita anak dalam dirinya misalnya jadi seorang guru, buatlah guru menjadi guru yang baik. Nah, itu kita sebagai orang itu menuntun anak, bukan menuntut. Nah, itu tujuan dari pendidikan. Nah, di sini dalam tujuan pendidikan kita belajar tentang budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil belajar Pancasila. Nah, di sini apakah sekolah kita sudah menjalankan budaya positif? Ya teman-teman, selama ini memang kita sudah melakukan budaya positif yang setiap hari kita melakukan. Setiap pagi ada 5S tomat. Ya, di situ ada senyum, sapa, ada saling, ada berdoa setiap pagi, bahkan setiap pulang sekolah. Itu yang dikatakan dengan budaya positif yang kita lakukan di sekolah. Itu semua adalah budaya positif yang tujuannya untuk membentuk karakter siswa sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dalam budaya positif ada 7 konsep utama budaya positif. Ya, yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif kebutuhan. Yang ketiga, dasar manusia. 4, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, restitusi, posisi kontrol guru. 6, keyakinan kelas. 7, segitiga restitusi. Ya, ada 7 konsep utama budaya positif. Di sini kita bersama-sama untuk membangun budaya positif yang ada di dalam lingkungan sekolah kita. Ya, ada 7 di situ. Mungkin ada beberapa poin yang penting untuk kita yang ada di lingkungan sekolah. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, lingkungan yang aman, nyaman, agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Disiplin yang sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Itu perubahan paradigma belajar. Ya, lingkungan nyaman, aman, pasti siswanya juga senang berada di lingkungan sekolah kita. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Nah, itu perubahan paradigma belajar. Di sini ada ilustrasi, di mana ada ilustrasi. Cobalah buka dengan teman-teman berpasangan atau sesuatu. Kita memikirkan satu orang mengepalkan tangan dan satunya coba untuk membuka tangannya. Itu ilustrasi. Cobalah buka. Dalam hal ini coba buka. Apakah dalam diri sendiri ketika temannya memaksa untuk membuka kepalanya itu? Kalau dalam diri sendiri bahwa saya tidak mau membuka kepalanya itu, tetapi dengan tunjukkan teman bahwa engkau harus buka, saya kasih engkau hadiah. Bagaimana ilustrasi tersebut, Bapak Ibu? Ketika Anda membuka kepala sendiri, ada rayuan dari teman, itu bagaimana perasaan Bapak Ibu? Nah, itu kepalanya itu tergantung pada diri kita sendiri. Ketika
Ketika kita tidak membuka kepala itu berarti itu adalah disiplin diri kita sendiri. Ketika kita ikut kemauan teman atau membujuk teman, engkau buka saja supaya kita melihat hasilnya seperti itu. Berarti itu kita tergantung dengan diri orang lain, bahwa kita tidak bisa melakukan hal sendiri, tetapi kita harus mengikuti aturan yang dimiliki oleh orang lain. Itu ilustrasi, cobalah buka. Ya, kita mau ngepal tangan kita sendiri, berarti kita sendirilah yang mau membuka tangan itu, tidak perlu paksaan dari orang lain. Itu ilustrasi dari kepalan tangan. Yang kedua, perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma teori kontrol, ilusi kontrol menurut Dr. William Dasar. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, yaitu contoh tadi sebuah kepala, bukan kepala itu ilusi guru mengontrol murid. Baru kita mengontrol diri sendiri, tidak perlu tunggu dari teman. Jadi kalau ketika kita buka sendiri, berarti bahwa itu kita punya kesadaran diri bahwa kita itu tidak dikontrol oleh orang lain, tetapi kita mengontrol diri kita sendiri. Itu ilusi dari bukanlah kepala. Disiplin positif. Apa makna dari disiplin? Ya, disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya disiplin, yang artinya belajar. Ya, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri murid-murid. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil belajar Pancasila, yaitu disiplin. Yang berikut, kebutuhan dasar manusia. Ya, realitas kebutuhan setiap orang berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Di sini ada 4 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, cinta kasih atau diterima. Yang kedua, penguasaan. Yang ketiga, kesenangan. Dan yang keempat, itu kebebasan. Itu kebutuhan dasar manusia. Ya, kita perhatikan bahwa kita seorang guru harus bisa memperhatikan kebutuhan dasar dari anak kita. Ada 4 kebutuhan. Ada yang menggunakan cinta kasih, ada yang kesenangan, ada yang penguasaan, dan ada yang kebebasan. Nah, itu kebutuhan dasar kita sebagai seorang guru yang harus memperhatikan anak didik kita. Di sini ada contoh kasus. Ibu Ria, guru kelas 6 SD, bermain, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas.
bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluh. Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika kita menghadapi situasi seperti Ibu Ria, apa yang akan kita lakukan? Menurut kita kira-kira apa alasan Agus melakukan itu? Itu coba perhatikan kita bersama kasus. Ya, kasus tadi kayak kasus ini seperti kasus yang baru kita lewati tadi. Ya, kasus tadi baru lewat dengan teman kita. Itu anak membuang tanpa sadar, melemparkan pot, tapi mengenai dengan guru itu sendiri. Itu anak tanpa sadar. Itu untuk kasus sama seperti ini. Sebagai Ibu Ria adalah guru kelas 6 SD, sedang bingung menghadapi ulah salah satu anak bernama Agus. Beberapa anak telah datang mengeluh Agus yang seringkali setiap hari meminta bekalnya. Kira-kira kita sebagai guru, apa yang kita lakukan? Coba bisa mendalami kasus tersebut. Kita sebagai guru, apa yang kita lakukan dari kasus tersebut? Mungkin salah satu bisa menjelaskan dari kasus tersebut. Kira-kira kita sebagai Ibu Ria, apa yang kita lakukan dalam menghadapi kasus tersebut? Bagus. Kita lihat kasus di atas. Agus setiap hari meminta bekal terhadap teman-temannya. Jadi teman-temannya merasa terganjal bahwa mereka melaporkan ke ibunya. Ibu ini, si Agus ini setiap hari meminta bekal di kami. Kita sebagai seorang guru, apa yang kita lakukan? Itu dari kasus Ibu Obi. Oke, baik. Terima kasih. Kalau menurut saya sebagai Ibu Ria tadi, pasti saya akan memanggil Agus. Terus saya akan menanyakan, karena anak-anak yang seperti itu biasanya ada 4 kebutuhan dasar tadi. Salah satunya itu adalah kebutuhan Cinta kasih yang pertama. ya, pertama cinta kasih. Yang kedua itu kalau misalkan kebutuhan tentang apa, mungkin dia di rumahnya itu tuh kemungkinan saja di rumahnya itu tuh mungkin dia disiapkan bekal oleh orang tuanya, sementara dia sebenarnya butuh bekal gitu. Karena tidak disiapkan, maka itu akan terjadi kasus seperti itu di sekolah. Padahal mungkin di sekolah itu tuh diwajibkan untuk apa, bawa bekal setiap kali ke sekolah itu bawa bekal. Tetapi si Agus ini nih mungkin saja tidak disiapkan oleh kedua orang tuanya, maka dia butuh akan makanan itu. Mungkin itu sudah saya kembali. Oke. Terima kasih Ibu Ubi. Ya. Sebagai guru kita memanggil anaknya. Kita memanggil anaknya, menanyakan kira-kira seperti apa sampai Anda setiap hari meminta bekal kepada teman-teman lain. Itu kebutuhan. Di dalam kebutuhan itu adalah kebutuhan hidup. Dia butuh makan karena dia lapar. Nah, itu ilustrasi dari kasus tersebut. Jadi sesuatu yang ada kesalahan itu di sini kita sama-sama memanggil anak seperti kasus yang baru saja lewat, ketika tadi menceritakan kasus bahwa ini adalah tantangan untuk saya karena saya menghadapi dengan materi seperti itu. Kasusnya itu kita harus memanggil anaknya. Di situ sebentar ke belakang ada tentang segitiga restitusi, itu menangani kasus. Ini kasus Ibu Ria dengan anaknya si Agus. Untuk menjawab kasus ini, di sini kasus yang pertama itu Agus lapar, maka setiap hari dia minta makan karena dia tidak membawa bekal. Terus yang kedua itu
temannya Agus memperhatikan. Temannya Agus memperhatikan bahwa pernah dia lakukan maka dia kasih. Dia merasa hebat temannya dan takut menuruti keinginan. Itu ada 5. Dan di situ juga Agus merasa bosan setiap hari dia membawa bekal. Nah di situ yang Pak Agus hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah teman yang kesal. Itu kasusnya itu tuh sebenarnya dia hanya membuat teman-temannya kesal. Jadi bagaimana kita seorang guru bisa menghadapi anaknya seperti itu? Kita harus mencari tahu apa penyebabnya dari anak itu, dan bukan kita yang mengambil solusinya, tetapi anaknya itu yang harus mengambil solusinya karena dia yang melakukan halnya itu. Selama ini kita yang melakukan, bahwa kita minta kita yang membuat solusi anak ini harus seperti ini. Seharusnya itu diri sendirinya yang membuat solusi untuk merubah hal tersebut. Yang berikut hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Selama ini kita melakukan banyak hukuman. Di situ ada kasus Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran dia banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajaran. Pada saat guru matematikanya, misalnya di situ Pak Seno, menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi. Secara tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Ini contoh kasus hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Dari kasus tersebut, apakah teman-teman setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Misalnya Iva mengikuti les mata pelajaran matematika. Ketika Pak Seno menjelaskan, Iva hanya berdiam diri dan menggambarnya saja. Tiba-tiba Pak Seno menanyakan pertanyaan kepada Iva, dan Iva gugup. Ketika gugup untuk menjawab, teman-temannya tertawa. Walaupun teman-temannya tertawa, Pak Seno tetap memanggil Iva untuk maju di depan memberi jawaban yang diberikan oleh Pak Seno. Pak Seno pun menunjuk anaknya itu. Kira-kira apakah setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Alasan seperti apa? Mungkin kita sebagai guru, apakah kita setuju dengan tindakan Pak Seno yang diberikan terhadap Iva? Ibu Sulis. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Dari kedua pertanyaan ini, yang dilakukan pertanyaan pertama dulu, saya tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Pak Seno. Alasannya, yang pertama, seharusnya Pak Seno itu melakukan pendekatan secara khusus. Kira-kira mengapa si Iva ini tidak mengerjakan tugasnya? Itu untuk jawaban yang pertama. Kemudian yang kedua, tindakan yang dilakukan Pak Seno juga ini merupakan konsekuensinya. Ini konsekuensi. Seharusnya Pak Seno bukannya memberikan hukuman. Pak Seno tidak boleh memberikan hukuman, tetapi dia lebih kepada mencari solusinya seperti apa. Begitu. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Sulis. Ya, sebagai guru, tindakan kita untuk kasus anak tersebut, kita harus mencari tahu dulu, memanggil anak itu kenapa
selama les matematika, kok dia tidak mengikuti dengan baik, tetapi dia sibuk dengan menggambar. Itu mungkin saya menambahkan sedikit untuk kasus yang dialami oleh Iva. Jadi sebagai guru, yang paling pertama kalau di kurikulum Merdeka kita melakukan yang paling pertama itu asesmen awal. Pada saat asesmen awal kita bisa tahu siswa punya minat dan bakatnya. Nah, setelah kita mengetahui bahwa anak ini, misalnya saja Iva ini, dia pasti ketika asesmen awal gurunya tahu bahwa dia ini tidak berminat di matematika, dia kurang menguasai matematika. Sehingga dari hasil dari asesmen awal itu kita masuk ke pembelajaran yang disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi. Kalau untuk anak-anak yang misalnya minat matematikanya bagus, mungkin dijelaskan sekali dia sudah paham. Tetapi untuk anak-anak yang tidak terlalu menguasai, atau mungkin memang dia tidak berminat pada matematika, berarti kita harus mencari cara bagaimana supaya anak ini dia bisa berminat. Nah, yang dilakukan oleh Pak Seno itu sangat salah, karena mungkin yang awalnya dia tidak melakukan asesmen awal, sehingga Pak Seno tidak tahu mana anak yang berminat ke matematika dan mana anak yang tidak. Nah, dari ilustrasi tadi bahwa Iva ini dia tidak terlalu menguasai matematika, sehingga pada saat Pak Seno menjelaskan dia hanya menggambar, dan ketika Pak Seno memberikan pertanyaan dia gugup dan tanpa sengaja dia menjatuhkan tasnya. Nah, sebenarnya sebagai guru dia tidak memberikan hukuman. Kemudian pada saat itu juga teman-temannya Iva langsung menertawakan Iva. Sebagai guru dia harus menenangkan kelas dan memberikan arahan kepada teman-teman, kepada anak-anaknya, ke teman-temannya Iva. Itu sebagai guru. Kemudian Pak Seno itu harus mencari tahu betul. Mungkin setelah itu atau pada saat itu dia datang dekati Iva, kemudian tanya. Kemudian pada saat dia datang kan pasti Pak Seno melihat bahwa yang dikerjakan Iva itu bukan mencakar matematika, tetapi dia menggambar. Dengan itu, ketika dia tahu bahwa anak ini dia tidak mengerjakan apa yang diperintahkan, berarti dia bisa melakukan pendekatan secara pribadi, secara khusus, tidak langsung memvonis bahwa anak ini memang dia tidak tahu, kemudian memberikan hukuman. Nah, ini tindakan dari seorang guru yang menurut saya sangat salah. Karena kalau teman-temannya sudah menertawakan dia, kemudian gurunya juga memberikan lagi hukuman, kita bisa membayangkan bagaimana mental anak. Pasti dia akan down sekali. Mungkin setelah itu, ini kan ilustrasinya hanya sepotong saja. Mungkin setelah itu Iva besoknya barangkali kalau dia tahu bahwa ada pelajaran matematika, bisa saja dia tidak datang. Karena dia yang pertama dia tidak menguasai, kemudian dia malu karena sudah diperlakukan secara tidak baik oleh guru dan oleh teman-temannya. Sebenarnya sebagai guru justru dia harus membangkitkan kembali mentalnya. Ketika dia sudah ditertawai oleh teman-temannya, guru membangkitkan kembali kepercayaan dirinya. Kepercayaan diri. Jadi mungkin itu jawaban saya tentang ilustrasi yang barusan diberikan oleh Ibu Tiara. Oke, baik Ibu Kepala Sekolah dan Ibu Sulis, yaitu kita sebagai guru kita perhatikan tentang hukuman dan sanksi atau konsekuensi selama kita lakukan setiap hari. Mungkin saya sendiri itu banyak yang hukuman bukan konsekuensi. Dari segi Pak Seno tadi sudah dijawab oleh Ibu Kepsek bahwa awalnya itu supaya kita mengetahui bahwa kenapa anak ini tidak aktif dalam mengikuti les matematika. Kita awalnya itu kita harus melakukan asesmen. Asesmen awal kita bisa membedakan. Di situ ada gaya belajarnya, ada yang visual, ada yang auditori, dan ada yang kinestetik. Di situ kita bisa memisahkan anak
mana yang dia bisa hanya melihat, mendengar, bahkan yang melakukan. Itu ada 3 gaya. Di sini menurut saya tindakan Paseno terhadap Iva itu suatu hukuman, bukan konsekuensi di situ. Dia suatu hukuman karena dia meminta Iva untuk tetap maju di depan, bahkan dia biarkan anak-anak untuk menertawakan Iva. Itu suatu mematikan karakter anak. Nah, kita membiarkan untuk anak itu malu di depan teman-teman. Kita sebagai seorang guru, kita harus bagaimana mencari solusi seperti apa anak itu. Jadi jangan sampai kita membiarkan anaknya ini untuk ditertawakan oleh teman-teman lain. Biasa kita lakukan setiap hari. Mungkin saya sendiri, kalau anak sudah seperti itu, ya biarkan saja, biarkan dia teman-temannya tertawa. Ternyata itu salah. Itu sebuah hukuman, bukan konsekuensi, tetapi itu hukuman karena mematikan karakter anak. Itu tentang hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Selama ini yang kita lakukan biasanya anak datang terlambat. Sebentar habis doa kita bersihkan kamar WC. Itu tindakan yang bukan konsekuensi, tetapi itu hukuman untuk anak karena mereka membersihkan kamar WC. Selama ini yang kita lakukan memang seperti itu. Ketika saya belajar bahwa apa yang saya lakukan setiap hari menyimpang apa yang saya belajar, itu juga tantangan untuk kami, untuk saya. Setiap hari kami melakukan hal yang seperti itu. Ketika anak terlambat, bersihkan kamar WC, atau anak-anak tidak pakai sepatu sesuai dengan aturan yang ada di sekolah, tanggalkan sepatu itu, simpan sepatu. Ternyata itu hukuman, bukan konsekuensi. Kau biarkan anak untuk jalan kaki. Itu tentang hukuman. Di sini disiplin tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Jadi disiplin itu ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Dalam kasus-kasus tadi itu kita harus pilih, ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kita harus bisa bedakan mana yang hukuman, mana yang konsekuensi. Di sini mungkin ada guru BPPK mungkin lebih paham dan hal itu. Ya, selama ini tentang disiplin, ya kami menjalankan seperti apa yang kami jalankan setiap hari. Ketika saya belajar ini ternyata menyimpang semua. Mungkin ini yang lebih paham teman guru BPPK di sini. Yang berikut, perilaku memiliki tujuan. Teori motivasi perilaku manusia. Di sini ada motivasi eksternal dan motivasi internal. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Itu teori perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, apa yang akan saya dapat apabila saya melakukannya. Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Ini teori ini seperti ilustrasi tadi, bukanlah genggaman tangan. Ketika kita menyuruh orang lain membuka tangan kita, berarti kita bukan pendirian diri sendiri, tetapi kita ikut dari orang lain. Itu teori dari perilaku manusia.
Di sini ada hukuman atau konsekuensi. Mungkin ini setiap hari kita lakukan. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Apakah ini yang dimasukkan dengan hukuman atau konsekuensi? Lari membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Apakah ini dikatakan dengan hukuman atau konsekuensi? Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Apakah ini dikatakan dengan hukuman atau konsekuensi? Berjemur di lapangan basket siang hari karena mengobrol dengan teman. Murid diminta untuk bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Berdiri depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Ini hal-hal ini mungkin kita sering melakukan hal itu. Mungkin paling banyak melakukan hal itu. Ya, dari beberapa materi ini lari mengelilingi lapangan basket sering kita lakukan itu. Apakah itu merupakan hukuman atau konsekuensi itu? Hukuman. Iya, itu melakukan hukuman. Membersih coretan yang dibuat di meja tulis. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali. Itu hukuman. Ya, mengganti kertas tugas yang telah dicoret. Konsekuensi. Ya, kita jawab dulu. Sebentar kita mau lihat jawaban yang benar yang sudah disebutkan. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Berdiri di depan kelas mengangkat kaki satu. Ya, itu perbedaan yang kita sudah jawabkan. Hukuman yang dikatakan dengan hukuman, yang dikatakan dengan konsekuensi. Kita harus bisa membedakan. Selama ini kita lakukan itu jenis hukuman, bukan konsekuensi lagi. Ya, yang sering kita lakukan setiap hari. Konsekuensi di sini membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Itu memberi konsekuensi, bukan hukuman. Tetapi kita sudah coret begitu, kita memukulnya, berarti itu sudah beri hukuman. Itu kita harus bisa membedakan konsekuensi. Ya, saya mengajak untuk teman-teman kita semua jadi untuk meningkatkan budaya positif kita yang ada di sekolah. Mungkin kita lebih cenderung ke konsekuensinya. Selama ini memang kita mengapa kita tidak bisa melakukan itu. Kita harus memberikan hukuman saja. Biasanya kita mengatakan bahwa anak ini kalau tidak diberi hukuman berarti dia tetap membuat. Seharusnya kita menyadarkan diri bahwa kita harus mencari tahu dulu anaknya ini. Itu tentang hukuman dan konsekuensi. Sekarang yang kelima kita masuk tentang restitusi, posisi kontrol guru. Di sini ada 5 restitusi. Yang pertama sebagai penghukum. Yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau. Yang kelima sebagai manajer. Dari kelima restitusi posisi kontrol guru, kita bisa merefleksi diri kita. Apakah saya posisi ada di mana dari kelima tersebut? Kalau dari saya untuk masuk ke tim manajer itu mungkin sangat susah untuk saya, tetapi mungkin ke depan masih bisa berubah untuk menjadi sebagai manajer. Selama ini saya melakukan hal ini sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, bahkan sebagai teman. Ya, di sini kita sebagai guru selama ini kita melakukan banyak penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, sebagai pembantu. Tetapi sebagai manajer mungkin 1-2 orang, tapi bahkan mungkin seperti saya untuk manajer mungkin belum saya capai sampai di sana. Tetapi keempat itu mungkin ada di posisi saya. Itu sebagai teman, kita sebagai guru, sebagai teman di sini bukan teman sesama guru, tetapi kita teman dengan anak. Bagaimana cara kita berteman dengan anak? Kita harus sesuaikan posisi kita. Ya, di sini sebagai teman.
Jadi kita harus bisa membedakan antara anak dan antara kita seorang guru. Jadi jangan sampai kita, oh dia ini, kita melakukan sesuatu karena jadi guru baik dan dia jadi siswa menganggap bahwa itu dia adalah teman kita. Itu posisi kontrol yang seharusnya kita ubah. Kita sebagai guru di sini, kita posisi kontrol yang paling terakhir, yaitu sebagai manajer. Pemantau pun seharusnya tidak boleh, karena sering kali kita melakukan pemantau, kita biarkan anak, kita pantau saja, mereka sampai di mana, itu sebagai pemantau. Tetapi teman-teman kita semua diajak untuk kita harus sebagai posisi manajer. Jadi keempatnya itu harus diabaikan. Selama ini kita melakukan keempat, tapi manajer belum kita terapkan di sini. Mungkin teman-teman lain menerapkan sebagai manajer, tetapi saya sendiri belum sebagai manajer. Nah, itu kita tahu posisi kontrol guru ada 5 di situ. Jadi saya mengajak kita semua itu harus sampai ke manajer. Yang keempat itu kita harus diabaikan. Kita harus pusat ke manajer. Jadi kalau teman ya kita teman, tetapi kita harus tahu posisi kontrolnya. Jangan sampai kita baik dengan anak, tapi kita tidak tahu mengontrol. Nanti anak menganggap bahwa dialah teman kita. Posisi pemantau, anak kita pantau saja. Oh kita biarkan, kita lihat saja. Itu sistem pemantau. Tetapi kita harus sebagai sistem manajer. Posisi kontrol guru ada pernyataan-pernyataan dan siapa yang mengatakannya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu membuat merasa bersalah. Kamu tidak benar melakukannya. Itu yang dikatakan dalam penghukum. Ayo lakukan demi ibu bapak. Itu sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Mau, pasti jawab mau. Itu sebagai pemantau. Bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah ini? Itu adalah sebagai manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Itu adalah penghukum. Kita di sini adalah sebagai manajer. Jadi keempatnya itu kita harus pelan-pelan kita harus bisa merubah itu atau menghilangkan satu-satunya dulu. Kalau hilangkan semua pasti kita merasa bersalah. Mengganti anak didik kita seperti apa, tetapi mungkin kita satu-satunya kita hilangkan dulu. Jadi kita sebagai guru satu saja kita pegang, yaitu sebagai manajer. Sebagai manajer di sini bukan berarti kita duduk saja. Istilah manajer berarti bukan secara umum bahwa kita duduk, tetapi kita bisa menyelesaikan dari keempat tim kontrol tadi. Nah itu sering kita lakukan selama ini. Sering kita ucap setiap hari, bahkan di saat pengumuman juga saya sendiri juga sering marah dengan anak. Itu seharusnya kita sebagai guru tidak lagi seperti itu, membuat orang merasa bersalah, bahwa kita tidak menyadar bahwa kita juga salah. Ketika kita kasih pengumuman, kau diam, kau coba dengarkan saya. Nah itu ternyata kita merasa bahwa orang lain salah, kita yang benar. Seharusnya kita kembali ke diri kita. Coba kita diam, pasti mereka diam. Itu sebagai manajer. Ada kasus. Pada hari Senin, Pak Harun tidak masuk sekolah. Pak Harun merupakan guru matematika. Saat itu, Bu Wati menggantikan Pak Harun. Bu Wati baru 1 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natalie, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Bu Wati. Bu Wati mencoba menyapa Vivi dan Natalie dengan ramah sambil mengingatkan untuk tetap fokus pada tugasnya. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natalia malah jadi tertawa. Ah, ibu santai aja bu, mereka tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Itu dari kasus tersebut. Coba kita bisa merefleksi kasus tersebut. Bagaimana sikap
Natali terhadap Bu Wati. Pak Harun itu adalah guru matematika, tapi karena dia sakit, dia bisa minta menggantikan Ibu Wati. Ketika Ibu Wati masuk dalam kelas, tapi dua siswa ini tidak menyukai ketika Ibu Wati masuk dalam kelas. Bagaimana sikap kita sebagai seorang guru melihat sikap Bu Vivi dan Natali dari kasus tersebut? Apakah kita di sini sebagai pemantau, sebagai manajer, sebagai pembuat merasa bersalah, atau sebagai penghukum dari kasus tersebut? Saya minta Pak Adi mungkin tanggapan dari kasus tersebut. Baik, terima kasih Belen. Itu dia dari katanya itu tadi, Ibu Wati itu kayaknya dia berusaha untuk menjadi teman. Dan ayolah tugasnya dikerjakan itu semacam ajakan untuk seorang teman. Dan tanggapan dari siswa itu menunjukkan tanggapan ke temannya. Padahal itu ke Ibu Wati. Ibu santai saja Bu. Mereka sudah tidak mengerjakan tugas dan malah ngobrol. Bukan masuk-masuk untuk sama teman. Oke, terima kasih Pak Adi. Di sini Pak Adi sudah mengatakan bahwa sebagai teman, ya, sebagai teman di sini adalah ayolah kerjakanlah tugasnya di situ. Tugas harus dikerjakan. Nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah. Itu ajakan, berarti sebagai teman di situ. Tetapi dari kasus tersebut, mana yang sebagai pembuat merasa bersalah? Kalimat mana yang mengatakan bahwa pembuat merasa bersalah dari kasus tersebut? Ibu Ovi. Bidang saya itu apa tentang pembuat merasa bersalah. Di sini kasus itu ya ada pendengar itu ya. Di situ ada kalimat-kalimat yang menyatakan bahwa pembuat merasa bersalah. Kalau seandainya kamu tidak mengerjakan tugas, berarti saya akan ditegur oleh kepala sekolah. Itu yang dari ibunya. Iya, kalau tidak dikerjakan tugas berarti saya ditegur oleh kepala sekolah. Berarti itu yang dikatakan pembuat merasa bersalah. Di sini kasus mana yang sebagai manajer? Dalam kasus tersebut mana yang sebagai manajer? Sebagai manajer. Mungkin di kalimat ayolah, ayo maksudnya ajakan dari Bu Wati untuk Natali dan ayolah tugasnya dikerjakan. Itu sebagai manajer. Sebagai manajer di sini itu sebagai teman. Sebagai manajer itu dia merangkup semua masalah yang ada. Di situ dia seperti Pak Harun, Bu Wati masih memberitahukan kepada Pak Harun. Pak Harun memanggil anaknya, itu menyelesaikan suatu masalah. Itu sebagai manajer. Tetapi ayolah, itu sebagai teman. Nah, itu untuk kasus yang pertama. Kasus yang kedua. Kasus yang kedua, Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kesalahan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi.
dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting, namun meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif, karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan pertanyaan tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah. Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas? Dino berpikir sejenak, namun menjawab, wah tidak tahu, Bu. Saya lem kembali mungkin ya, Bu. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas kembali. Dino, bagaimana kalau kamu menjahitkan saja? Bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit, Bu. Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan menanggapi, ya, mempelajari saya bisa, Bu. Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tahta busana. Dino kembali diam sejenak, memandang ke meja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Dino mengangguk, tanda menyetujui, dan sepanjang siang Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto, pada jam pulang sekolah. Mereka sudah bercengkrama dan bersanda gurau kembali. Itu adalah kasus Dino dan Anto. Di sini kita sebagai guru semuanya dapat di sini. Ada pemantau, ada pembuat merasa bersalah, ada sebagai manajer. Sebagai manajer tadi adalah ibu kepala sekolah memanggil Dino tadi, itu sebagai manajer. Jadi kita sebagai guru kita harus tahu ada 5 tadi. Ada sebagai manajer, sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau. Kita harus menguasai itu. Jadi kita mungkin pelan-pelan harus sebagai manajer. Ini ada posisi kontrol mana yang dikatakan penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Itu ada 3 kasus tadi. Itu terjawab semua ada pada posisi kontrol masing-masingnya. Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan sebagai manajer. Kita sebagai manajer itu menyelesaikan semua masalahnya itu. Jadi bukan sebagai pemantau, biarkan saja anaknya itu. Atau bahkan sebagai teman, mengajak. Selama ini kita mungkin sebagai teman mengajak anak, ternyata itu seharusnya kita harus sebagai manajer menyelesaikan anak itu, mengontrol anak, mencari tahu hasil anaknya, dan anaknya juga mencari solusinya sendiri. Nah, itu posisi kontrol kita sebagai guru. Yang keenam, keyakinan. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam. Seorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Yang selama ini kita lakukan yaitu adalah peraturan. Mungkin teman-teman semua, saya mengajak kita untuk membuat keyakinan yang ada dalam kelas. Dalam kelas keyakinan itu bayangan bersifat negatif. Kita harus mengubah dari negatifnya itu ke positif. Nah, itu keyakinan kelas. Misalnya kalimat yang menyatakan bahwa dilarang membuang sampah. Nah, dilarang membuang sampah itu kalimat negatif. Tapi kalau untuk keyakinan kelas bahwa kalimat positif yaitu adalah menjaga kebersihan.
kita bersama-sama dengan siswa. Jadi keyakinan kelasnya ini bukan aturan dari kita, tetapi kita bersama-sama dengan siswa. Siswa sendirilah yang menentukan keyakinannya itu. Setelah menentukan, kita mengubah keyakinan tersebut ke arah yang positif. Misalnya siswa menentukan dilarang membuang sampah, berarti kita ubah ke kalimat positif, menjaga kebersihan. Setelah membuat keyakinan kelas, kita juga harus memberi masukan atau tanggapan dari apa yang sudah dibuat. Misalnya membuang sampah. Setelah membuat keyakinan membuang sampah, kita harus memberitahukan kepada siswa setelah sampahnya penuh, siapa yang harus membuang sampahnya itu. Itu harus ditentukan. Jangan sampai kita hanya membuat keyakinan menjaga kebersihan kelas, ketika sampahnya penuh tidak ada satupun yang buang. Jadi di saat membuat keyakinan kelas, kita juga menyampaikan itu. Tugasnya siapa untuk membuat sampah yang jika sudah penuh. Itu tugas kita sebagai guru untuk membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan beda dengan peraturan. Di sekolah kita membuat peraturan. Mungkin kita teman-teman guru, kita harus membuat keyakinan dari kelas dulu. Setelah kelas baru kita keyakinan sekolah. Jadi anak yang menentukan keyakinan, kita tinggal membuat. Selama ini kita peraturan secara umum, disiplin bersepatu, disiplin berseragam yang lengkap. Itu aturan yang kita buat, tetapi kita harus membuat keyakinan dari anak itu sendiri. Itu ada perbedaan peraturan, keyakinan kelas. Peraturan selalu kembali buku ke tempatnya atau kembali ke perpustakaan. Itu keyakinannya itu harus tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, berarti keyakinannya itu menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Itu keyakinan itu menghormati orang lain, komitmen dalam waktu. Dilarang melakukan kekerasan, berarti itu keselamatan, menghormati orang lain. Ini pembentukan keyakinan kelas harus bersifat abstrak, dari peraturan lebih konkret. Jadi kita minta siswa untuk membuat keyakinan kelas. Jadi bukan keyakinan kelas, kita semua guru mata pelajaran pasti membuat keyakinan kelas. Setelah membuatkan keyakinan kelas, kita harus mengarahkan mereka. Jadi bukan hanya membuat keyakinan kelas kita tempel, tetapi kita harus kembali ke aturan ketika sudah membuat apa yang dilaksanakan. Yang terakhir, segitiga restitusi. Ya, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat melalui restitusi guru. Ya, di sini restitusi guru ada 3, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga meyakinkan, menanyakan keyakinan. Begitu segitiga restitusi itu mungkin yang lebih tahu dari itu adalah guru BPBK. Jadi saya mengajak teman-teman untuk menangani kasus seperti tadi. Kita semua guru itu pasti bisa. Jadi kasus yang paling berat mungkin kita baru menyerahkan kepada guru BPBK. Tetapi di sini kasus yang begitu kita harus memanggil anaknya, menstabilkan identitas. Setelah menstabilkan identitas, kita validasikan tindakan yang salah. Setelah memvalidasi tindakan yang salah, kita menanyakan keyakinan. Jadi menanyakan keyakinan di situ, mereka yang buat solusi sendiri, bukan kita menentukan solusi. Itu tentang segitiga restitusi. Jadi saya mengajak teman-teman semua. Jadi kasusnya itu misalnya tadi yang bermasalah tadi, itu kita bisa menangani. Jangan langsung kita ke guru BPBK. Jadi saya mengajak teman-teman ketika kasusnya itu kita ada 3 tadi, menstabilkan, validasi, dan menanyakan keyakinan. Pasti kita bisa untuk menyelesaikan kasus-kasus yang ada di sekolah kita ini. Menstabilkan identitas itu berbuat salah itu tidak apa. Itu kita memanggil anak, kita pasti buat salah. Siswa juga pasti buat salah.
kita menstabil identitas mereka, pasti semua anak pasti baik-baik saja. Nah, mungkin saya mengajak kita teman-teman gunakan segitiga restitusi ini untuk menangani kasus-kasus yang ada di sekolah kita. Mungkin itu saja dari saya. Saya mengajak semua kita untuk meningkatkan budaya positif yang ada di sekolah kita ini. Mungkin ada yang paling nongol di sekolah kita itu kasus tadi. Jadi saya ajak kita teman-teman gunakan segitiga restitusi itu. Kasus yang harus kita buat, pasti kita buat. Kita memanggil anak, menanyakan anak, kira-kira kesalahan ada di mana. Setelah itu mereka membuat solusi seperti apa. Jangan kasus yang sangat ringan kita langsung alihkan ke guru BPBK. Jadi kita sekarang timnya itu guru BPBK, kepala sekolah dan teman-teman semua, kita bekerja sama gunakan segitiga restitusi ini untuk membangun budaya positif yang ada di sekolah ini. Mungkin hanya itu saja penyampaian saya. Diseminasi budaya positif modul 1.4. Terima kasih banyak Ibu Kepala Sekolah, terima kasih banyak teman-teman semua yang sudah mendukung saya dalam melakukan kegiatan ini. Selamat siang kita semua. Oke, baik, terima kasih Ibu Tele. Sekali lagi kita berikan aplaus untuk Ibu Tele yang sudah melakukan diseminasi budaya positif hari ini untuk kita semua. Ini kedua kalinya ya, kita tahun lalu kita sudah pernah belajar, dan tahun ini kita lebih dikuatkan lagi oleh Ibu Tele tentang budaya positif. Jadi kuncinya itu yang dikatakan oleh Ibu Tele yang paling akhir, bahwa dalam menangani kasus-kasus yang ada di sekolah, kita jangan melemparkan kasus itu ke guru BK atau ke kepala sekolah, tetapi kita menyelesaikannya dengan teknik tadi segitiga restitusi. Yang pertama validasi, menstabilkan identitas. Setelah itu validasi, dan yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Dan kita sudah pernah membuat keyakinan kelas, harapan bahwa dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Tele hari ini lebih memperkuat kita dalam membuat keyakinan kelas dan menangani kasus-kasus yang ada di kelas. Terima kasih Ibu Tele, selamat berjuang, semoga berhasil dalam pendidikan guru penggerak. Terima kasih, selamat siang, Tuhan memberkati kita semua.